Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari mengapa koalisi besar tidak selalu menang dalam pemilu. Dalam rangka pemilihan presiden tahun 2024, nanti sudah ada 3 calon capresnya atau 3 calon presidennya, itu yang didukung partai politik. Calon presiden Ganjar Pranowo didukung 2 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Calon presiden Prabowo Subianto yang didukung 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Calon presiden Anies Baswedan yang diusung 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Melihat banyaknya dukungan partai politik, seharusnya Prabowo Subianto yang terpilih. Tetapi tidak selamanya calon presiden menang karena didukung banyak partai politik. Sebab yang memilih calon presiden adalah masyarakat atau rakyat secara langsung yang luber dan rahasia. Semua ditentukan rakyat yang punya hak pilih. Sedangkan partai politik hanya mengusung calon presiden dan cawapresnya saja untuk dipilih rakyat. Jadi kemampuan calon presiden dalam melaksanakan tugasnya yang bersih dari perbuatan korupsi dan dekat dengan rakyat, alasan utama atau dasar utama masyarakat memilih calon presiden. Dari ketiga calon presiden tersebut diduga akan dipilih rakyat adalah Ganjar Pranowo karena kinerjanya bagus selama memimpin Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, dekat dengan rakyat, bersih dari perbuatan korupsi, dan masa lalunya tidak ada yang jelek. Sedangkan Prabowo Subianto kinerjanya kurang baik karena suka menghamburkan uang negara atas pembelian jet tempur bekas dan proyek food state atau pembangunan lumbung makanan dengan anggaran sekitar 15 triliun di daerah Kalimantan, di mana proyek food state gagal dan anggaran sudah habis sekitar 15 triliun dan sudah dilakukan pembabatan hutan ribuan hektar. Sampai kader PDIP bilang pembabatan hutan tersebut kejahatan lingkungan hidup, ditambah masa lalunya jelek, terutama penculikan aktivis 98 yang tidak bisa lupa dari ingatan masyarakat. Calon presiden Anies Baswedan waktu menjabat Menteri Pendidikan zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo belum 1 tahun sudah dipecat dari jabatannya. Demikian juga pada waktu menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun saat melakukan korupsi, terutama kasus Formula E yang sampai saat ini belum mempertanggungjawabkan keuangan Pemda DKI lebih dari 1 triliun. Pengerukan Kali Ciliwung gagal semua. Proyek bantuan sosial atau bansos sebesar lebih 2 triliun hilang di korupsi. Semua beras yang ditumpuk di gudang sampai busuk tidak bisa dimakan lagi. Masih ada proyek Pemda DKI yang dikorupsi. Melihat ketiga calon presiden tersebut, kemungkinan besar masyarakat akan memilih Ganjar Pranowo jadi presiden RI, walau hanya 2 partai politik yang mendukungnya. Seperti pemilihan Gubernur Joko Widodo Jakarta hanya didukung 2 partai politik, sedangkan pihak lawannya didukung 7 partai politik yang dimenangkan Presiden Joko Widodo. Harapan saya semoga Ganjar Pranowo dipilih rakyat jadi presiden tahun 2024 nanti. Dalam rangka pemilihan presiden tahun 2024, nanti sudah ada 3 calon presidennya, yaitu yang didukung partai politik. Calon presiden Ganjar Pranowo didukung 2 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3.
calon presiden Prabowo Subianto yang didukung 4 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Calon presiden Anies Baswedan yang diusung 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Partai Koalisi Perubahan. Melihat banyaknya dukungan partai politik, seharusnya Prabowo Subianto yang terpilih jadi presiden. Tetapi tidak selamanya calon presiden menang karena didukung banyak partai politik. Sebab yang memilih calon presiden adalah masyarakat secara langsung yang luber dan rahasia. Ya, semua ditentukan rakyat yang punya hak pilih. Sedangkan partai politik hanya mengusung calon presiden dan cawapres untuk dipilih rakyat. Jadi kemampuan calon presiden dalam melaksanakan tugasnya yang bersih dari perbuatan korupsi dan dekat dengan rakyat. Alasan utama atau dasar utama masyarakat memilih calon presiden. Dari ketiga calon presiden tersebut, dua akan dipilih rakyat adalah Ganjar Pranowo karena kinerjanya bagus selama memimpin Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, dekat dengan rakyat, bersih dari perbuatan korupsi, dan masa lalunya tidak ada yang jelek. Sedangkan Prabowo Subianto kinerjanya kurang baik karena suka menghamburkan uang negara atas pembelian jet tempur bekas dan proyek food state atau pembangunan lumbung makanan dengan anggaran sekitar 12 triliun di daerah Kalimantan, di mana proyek food state gagal dan anggaran sudah habis sekitar 15 triliun dan sudah dilakukan pembabatan hutan ribuan hektar. Sampai kader PDIP bilang pembabatan hutan tersebut kejahatan lingkungan hidup, ditambah masa lalunya jelek, terutama penculikan aktivis 98 yang tidak bisa lupa dari ingatan masyarakat. Calon presiden Anies Baswedan waktu menjabat Menteri Pendidikan zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo belum 1 tahun sudah dipecat dari jabatannya. Demikian juga pada waktu menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun, syarat melakukan korupsi terutama kasus Formula E yang sampai saat ini belum mempertanggungjawabkan keuangan Pemda DKI lebih dari 1 triliun. Pengarukan Kali Ciliwung gagal, semua proyek sosial atau bansos sebesar lebih dari 2 triliun hilang di korupsi. Semua beras yang ditumpuk di gudang sampai busuk tidak bisa dimakan lagi. Masih ada proyek Pemda DKI yang dikorupsi. Melihat ketiga calon presiden tersebut, kemungkinan besar masyarakat akan memilih Ganjar Pranowo jadi presiden walau hanya 2 partai politik yang mendukungnya. Seperti pemilihan Gubernur Joko Widodo Jakarta hanya didukung 2 partai politik, sedangkan pihak lawannya didukung 7 partai politik yang dimenangkan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo dipilih rakyat jadi presiden tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.